pertemuan di pas video pembelajaran yang pertama tentang musik, membahas tentang unsur-unsur musik itu ada nada, dinamik, tempo, dan irama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke dinamik ya, atau masih nada, lebih ke tangga nada. Tangga nada itu seperti pada umumnya yang kita ketahui itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi sebenarnya tangga nada itu ada beberapa jenis yang akan kita bahas yang secara umum saja. Yang pertama ada tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis ini biasa digunakan dalam musik-musik modern atau musik-musik diatonis. Nah, seperti yang pernah Bapak bilang atau yang tadi kita sebutkan, di antaranya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mungkin kalian tidak asing dengan tangga nada diatonis ini karena sering digunakan di berbagai musik, baik itu lagu wajib, lagu nasional, ataupun lagu-lagu modern yang kalian gandrungi saat ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis itu biasanya digunakan untuk musik-musik daerah. Musik-musik daerahnya misalnya kalau di Jawa itu kan banyak ya. Ada gamelan, ada kecapi misalnya. Terus ada juga atau musik di Aceh atau musik di Palembang, di Batak itu menggunakan tangga nada pentatonis. Pentatonis ini kita ambil saja yang di Jawa Barat, khususnya di Jawa lah yang kalian tahu. Seperti da, mi, na, tila. Ini lebih sedikit, hanya ada 5 tangga nada atau 5 nada yang disebutkan dalam tangga nada pentatonis. Jadi perbedaannya antara tangga nada diatonis dan pentatonis ini, pertama, secara pengertian, tangga nada diatonis itu biasa digunakan di musik-musik modern atau di musik-musik yang menggunakan nada diatonis. Sedangkan tangga nada pentatonis ini pasti digunakan di musik-musik daerah. Jarang sekali digunakan di musik-musik modern. Walaupun sebenarnya pentatonis ini bagian dari diatonis sebenarnya. Tapi biasanya pentatonis ini khusus digunakan dalam musik-musik atau lagu-lagu daerah. Dalam tangga nada ada 3 macam kunci pranada, yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C. Kunci pranada ini bisa kita artikan adalah kunci penentu bagi nada-nada selanjutnya. Jadi kalau kalian bermain gitar atau bernyanyi, biasanya di antara 3 kunci ini ada kunci G, kunci F, atau kunci C. Nah, biasanya dasar dari lagu-lagu pada umumnya ini kunci pranadanya ada kunci G, kunci F, atau kunci C. Dengan simbol sebagai berikut, lihat seperti yang kalian lihat di gambar, ada kunci G, simbolnya seperti itu, gambarnya seperti itu, ada kunci F, simbol pranadanya seperti itu, ada kunci C, simbolnya juga seperti itu, berbeda. Jadi kalau kita melihat atau akan menyanyikan lagu, melihat tanda ini misalnya, berarti kita membawakannya di kunci G misalnya. Melihat tanda selanjutnya yaitu sesuaikan dengan lagu dan alat musik yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan alat musik ritmis gitar, berarti melihat tanda G, ya berarti kita menggunakan nada G. Dan itu bisa jadi awalan untuk kita bernyanyi biasanya. Selanjutnya ada yang namanya dinamika atau dinamik. Berarti kekuatan, yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Nah, dalam dinamika ini kita memikirkan bahwa setiap nada itu ada saatnya untuk disuarakan dengan keras, ada saatnya yang disuarakan dengan lebih lembut atau lebih lemah. Biasanya dinamik ini hadir tergantung dengan suasana atau emosi lagu itu sendiri. Dalam dinamika ini berarti istilahnya kita misalnya lagu Indonesia Raya. Seperti apa sih dinamikanya? Berarti kekuatannya sebelah mana? Misalnya di rap harus lebih kencang karena lebih semangat misalnya. Di awal sedang-sedang saja biasanya. Atau misalnya kalau lagu wajib apa ya, mengheningkan cipta misalnya. Kalau kita menyanyikan kan
harus istilahnya sesuaikan dengan ekspresi lagunya. Jadi tidak bisa kita teriak-teriak atau menggunakan dinamika yang keras atau suara yang keras. Nah, ini juga digunakan dalam musik instrumen itu sendiri. Biola seperti ama, karena misalnya di dalam sebuah lagu itu dibagi, misalnya gitarnya berapa, misalnya volumenya, misalnya drumnya harus seperti apa volumenya, kekuatan kita menabuhnya juga. Nah, ini juga berhubungan dengan dinamika. Jadi di sini dinamika itu kita simpulkan yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Jadi ini kita atur sedemikian rupa agar apa? Agar harmonis lagu yang kita bawakan nanti. Selanjutnya ada yang namanya tempo. Tempo adalah istilah untuk menentukan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Seperti dinamika tadi, tempo pun menyesuaikan dengan istilahnya ekspresi yang diinginkan dari lagu tersebut. Kalau semangat biasanya temponya cepat misalnya. Atau dari sedang ke cepat misalnya. Atau misalnya kalau sedih biasanya lambat. Atau kita ingin menghayati atau ingin menikmati biasanya temponya sedang. Dalam tempo ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam musik modern khususnya. Ya, musik barat, kita kan sedang membahas musik barat ya. Di antaranya ada largo, artinya lambat sekali. Ada lento, artinya lebih lambat. Ada adagio, artinya lambat. Ada andante, artinya sedang. Ada moderato, sedang agak cepat artinya. Ada allegro, artinya cepat. Ada vivace, artinya lebih cepat. Ada juga presto, artinya cepat sekali. Nah, ini istilah-istilah yang biasa digunakan di musik barat. Nanti kita bahas mungkin pertemuan berikutnya, musik barat itu seperti apa sih? Sejarahnya seperti apa? Jenisnya seperti apa? Apa saja yang biasanya ditampilkan dalam musik barat? Kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Akan kita dapati beberapa misalnya pegelaran musik gamelan, kecapi suling misalnya, atau musik ketuk tilu dengan berbagai macam variasi. Dan kalau secara musik instrumen, kita juga harus mengerti beberapa hal atau klasifikasi berdasarkan cara memproduksi suara atau sumber bahan yang berbunyi, yang dari gending yang tadi, yang instrumen yang tadi. Yang pertama ada yang namanya kardopon. Kardopon itu yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai, kawat, atau senar. Contohnya banyak ya, kecapi misalnya, biola misalnya, gitar dan sebagainya. Lalu ada yang namanya idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri, yang terbuat dari bahan perunggu, besi ataupun kayu. Apa saja? Ada gambang misalnya, ada gamelan, saron, bonang, terus ada juga kecrek misalnya, simbal, itu yang disebut dengan idiopon. Yang selanjutnya ada membrapon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Seperti snare, tom-tom, kendang misalnya, tabla, lalu genjring, lalu tanjidor, banyak ya membrapon. Membran lah artinya, kata dasarnya dari membran. Yang selanjutnya ada aeropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara atau dari ditiup ya. Contohnya suling, bangsing misalnya. Lalu banyaklah kalau kita melihat alat musik yang istilahnya ditiup itu termasuk ke dalam aeropon. Selanjutnya yang terakhir ada elektropon, yaitu alat musik yang sumber bunyi dari aliran listrik atau elektronik. Banyak ya, ada organ misalnya. Organ itu bisa keyboard, bisa synthesizer, terus bisa laptop, bahkan sekarang bisa jadi alat musik sebenarnya. Atau peralatan DJ yang kalian lihat selama ini itu juga termasuk dalam peralatan elektropon. Jadi secara cara tersebut musik instrumen juga dapat dilihat dari cara memainkan atau membunyikannya.
Memang dalam setiap alat musik itu, cara memainkan dan membunyikannya itu memiliki khas atau cara yang berbeda. Karena dalam seni musik tradisional, alat musik itu sangat beragam ya yang kita tahu. Dan itu bisa disajikan dengan cara misalnya dipukul, ada istilahnya dipukul, ada juga dipukulkan, ada dipetik, ada ya ditepuk, terus ada ditepak, ada digoyang, ada ditiup, lalu ada dihisap, diisap, dan digesek. Selanjutnya musik tradisional itu pun kalau kita lihat dari cara pengolahan suaranya atau nadanya, itu dilihat dari panjang pendeknya atau besar kecilnya atau juga tipis tebalnya alat atau waditra untuk wilahan misalnya, atau cembung cekungnya waditra pencelon misalnya, atau besar kecilnya volume udara dalam lubang resonator misalnya, dan tegangan senar atau kawat, atau serta kencang kendurnya tali atau kawat yang ada dalam waditra kendang, asal dogdog, terbang, bedug, dan sejenisnya lah. Jadi dalam membunyikan atau cara memainkan dan membunyikan itu memiliki ciri khas tersendiri ya, sesuai dengan alat yang dipakai. Lalu kita masuk juga ke dalam bentuk karawitan kalau kita lihat dari segi penyajiannya ya. Ada yang namanya karawitan sekar gending. Jadi karawitan sekar gending ini adalah bentuk penyajian seni suara daerah yang memadukan antara sekar dan gending. Kita tahu ya, sekar itu seni suara, gending itu adalah instrumen. Jadi sekar gending ini memiliki arti bentuk sajian seni suara dalam bentuk nyanyian yang diiringi instrumen. Jadi kedua jenis suara itu mempunyai tugas yang sama beratnya sebenarnya. Keduanya bisa saling mengisi dan mempunyai keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Jadi karawitan sekar gending ini seperti kita ketahui atau sering kita lihat di manapun, di sumber-sumber manapun, misalnya di televisi, di YouTube, atau di tempat-tempat hiburan, hajatan, dan sebagainya, ini sering ditampilkan dan memiliki keseimbangan yang harus berpadu antar satu dengan yang lainnya. Ya, vokalnya harus ada, misalnya, berarti gendingnya juga harus sesuai. Ya, seperti pertunjukan tradisional pada umumnya, yang namanya karawitan sekar gending ini harus saling membantu atau saling mendukung dalam sebuah pertunjukannya. Dan itu pun ditunjang mungkin oleh yang namanya fungsi musik dan alat musik tradisional itu sendiri. Karena dalam konsep fungsi, kita pasti mengundang pandangan subjektif seseorang misalnya tentang sesuatu pengalaman yang pernah ia peroleh dalam kehidupannya. Jadi dalam fungsi alat atau fungsi musik itu sendiri tergantung orangnya. Misalnya fungsinya untuk berdoa, misalnya upacara sakral misalnya ada lagi fungsinya hanya untuk didengarkan, hiburan saja ada misalnya. Itu kita harus ingat lagi ke materi waktu kalian sekolah di menengah pertama, ada yang namanya fungsi seni. Ada untuk hiburan, ada untuk upacara, ada untuk istilahnya pendidikan, itu kalian harus ingat lagi. Karena dalam musik tradisional pun itu fungsi tersebut pasti akan berpengaruh. Contohnya kalau kalian lihat di pernikahan ada yang namanya kalau pengantin yang datang itu disambut dengan yang namanya upacara adat Sunda misalnya. Nah, itu juga salah satu contoh dari yang namanya fungsi musik itu sendiri. Berarti apa fungsinya? Untuk menyambut kedatangan si pengantin pria. Menyambut misal kedatangan raja kalau zaman dulunya. Tapi kalau sekarang lebih sederhana yang namanya menyambut pengantin pria misalnya. Atau banyak sekali. Kalau di Cirebon misalnya, ada di Selangit ada topeng misalnya. Dan topeng pun memiliki 5 karakter A, B, C, misalnya ada topeng Rumiang, Panji, ada Kelana. Itu 5 karakter itu mewakili sifat-sifat manusia katanya. Terus dipertunjukkan dalam satu waktu atau semalam suntuk, dan itu untuk menghormati yang menciptakan misalnya, yang memberi rezeki si masyarakat tersebut biasanya. Nah, itu pun menjadi salah satu fungsi musik yang dihadirkan dalam sebuah pertunjukan. Sama.
Tapi kalau kita lihat pada umumnya, yang namanya fungsi musik itu tidak jauh dengan yang namanya fungsi alat musik itu sendiri. Dalam seni karawitan, fungsi alat musik tradisional itu atau fungsi alat musik karawitan itu ada 4. Yang pertama, pengisi suasana dalam suatu adegan, sendera tari atau gending karasmen. Contohnya ada drama tari atau yang topeng tadi. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Komunikasi itu banyak, misalnya manusia dengan Tuhannya, atau manusia dengan manusia lain, atau misalnya sebagai pengingat dan sebagainya. Ada kohkol, misalnya kan bisa mengingatkan bencana, misalnya kan. Itu juga boleh sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga ada yang namanya sebagai sarana pertunjukan dan hiburan yang bersifat sosial maupun komersil, yaitu seperti yang kita sering lihat sebagai hiburan dan pertunjukan yang bisa kita nikmati. Dan kadang ada orang-orang yang memberikan uang kan dengan sukarela karena dia suka dengan musiknya, dia berikan uang, atau request lagu dia berikan uang. Itu sawer lah kalau istilahnya. Itu fungsi yang ketiga, fungsi musik tradisional. Yang keempat ada sarana ekspresi diri dan kreasi. Nah, ini fungsi yang keempat ini memang pure hanya untuk ekspresi dari si pembuat karya musik itu sendiri, atau alat musik tradisionalnya itu digunakan hanya untuk ekspresi dari yang namanya si pembuat musik itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke simbol musik dan nilai estetis. Sebagai kita makhluk berbudaya, kita di Indonesia khususnya itu pasti mengenal yang namanya musik. Karena musik sebagai pengertiannya kan berasal dari suara. Musik zaman dulu, di zaman prasejarah, diidentikan dengan cara manusia untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apapun. Misalnya dengan Tuhannya atau yang dipercaya sebagai pemberi hidup, atau berkomunikasi antar manusia itu sendiri, atau menandakan wilayah mereka, atau misalnya memperingatkan ada bencana atau ada hujan atau apapun, itu mereka menggunakan suara dan berkembang menjadi yang namanya musik. Dan pada zaman prasejarah tentu akan sulit kita temukan artefak-artefak ataupun istilahnya contoh-contoh musik pada zaman prasejarah. Karena apa? Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya tentang simbol musik, atau tidak ada yang bisa menuliskan bagaimana musik itu dibunyikan atau dilakukan. Nah, di zaman sekarang ini atau di musik periode kedua, bisa disebut periode klasik atau periode tradisional, manusia mulai bisa masuk ke periode menulis ya, bisa menulis dan membaca. Nah, pada periode itu pun manusia mencoba untuk membuat simbol-simbol yang menjelaskan tentang suara yang mereka keluarkan, musik khususnya. Nah, secara musikal, simbol-simbol musik dapat tampak pada elemen-elemen di dalamnya, seperti misalnya tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika, atau tempo. Nah, keempat dasar ini yang bisa kita pelajarin untuk yang namanya simbol-simbol pada musik. Begitu juga musik tradisional ya. Jadi secara umum simbol-simbol ini seperti kalian lihat di tabel, secara umum ini yang kita akan pelajari untuk bab musik selanjutnya. Ini ada nada, pitch atau tinggi rendahnya bunyi. Terus ada juga ritme, durasi setiap bunyi. Ada juga dinamika, perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi misalnya lembut, atau sebaliknya dari lembut menjadi keras. Ada juga tempo, kecepatan lagu atau musik, bisa secepat, sangat cepat, bisa biasa saja, atau bahkan sangat lambat. Nah, keempat dasar ini yang bisa kita buat sebagai simbol, atau manusia pada zaman itu dibuatkan simbolnya. Kita pelajari. Dari keempat elemen simbol yang kita pelajari, pertama adalah nada. Nada atau melodi yang diproduksi oleh instrumen termasuk suara manusia atau vokal. Jadi nada itu adalah suara atau istilahnya nada ataupun bunyi yang dikeluarkan oleh instrumen, baik itu oleh vokal ataupun instrumen itu alat musik ya. Misalnya bagaimana kalian mau memakai suara tinggi misalnya, atau bagaimana suaranya nyaring,
atau bagaimana suaranya melengking, misalnya seperti kicauan burung, sirena ambulan, suara bel sepeda, atau suara rendah seperti suara instrumen bass misalnya, atau suara harimau yang sedang menggeram, itu kan suara-suara rendah. Nah, itu bisa disimbolkan dengan yang namanya nada atau melodi. Dalam nada atau melodi ini, simbolnya itu berbentuk seperti istilahnya bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan ya. Dan di sana juga disimpan di sebuah istilahnya simbol atau gambar. Ada gambar bergaris dengan bulat-bulatan dari bawah sampai atas itu dari istilahnya rendah ke tinggi. Nah, dalam nada untuk dasarnya dibagi dua. Ada nada diatonis, ada nada pentatonis. Jika nada diatonis itu istilahnya yang sering kita dengar atau umum kita dengar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, yang itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau pentatonis biasanya jarang kita dengar karena ini digunakan pada musik-musik tradisional. Da, mi, na, ti, la, da, la, ti, na, mi, da. Nah, itu salah satunya pentatonis yang daerah kita ya, Jawa Barat khususnya. Nah, diatonis lebih khusus digunakan dalam musik-musik modern. Alat musiknya pun digunakan alat musik modern seperti gitar, piano misalnya, harpa, biola, dan sebagainya. Sedangkan yang pentatonis ini digunakan alat musik-musik tradisional seperti gamelan istilahnya, suling, kecapi, dan sebagainya. Nah, perbedaannya ini pada jarak dari nada itu sendiri. Tapi kita tidak akan terfokus ke situ. Kita hanya mempelajari dasarnya saja. Ada nada diatonis, ada nada pentatonis. Dan yang biasa digunakan dalam musik tradisional yaitu nada pentatonis yang da, mi, na, ti, la. Ini secara pentatonis Jawa Barat ya, Sunda. Tapi akan berbeda lagi dengan pentatonis di Bali, misalnya gamelannya Bali atau gamelannya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ini akan sangat berbeda. Tapi diatonis pun bisa digunakan dalam musik-musik tradisional. Seperti di Papua, misalnya NTT, Kalimantan, Sumatera. Daerah-daerah di luar Jawa biasanya menggunakan nada atau diatonis biasanya. Menggunakan nada-nada diatonis. Seperti pada umumnya. Nah, jadi kedua nada ini, diatonis maupun pentatonis, bisa digunakan dalam musik tradisional di Indonesia. Karena tiap daerah, balik lagi ke awal, memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan akar sejarahnya pun, lahirnya musik, misalnya lahirnya alat musik, itu memiliki riwayat yang berbeda-beda. Begitu juga berlaku pada yang namanya ritme. Ritme, apa sih Pak ritme? Ritme itu mungkin bisa disebut juga dengan yang namanya durasi setiap bunyi melodi. Atau juga bisa disebut juga berapa kali pukulan dalam setiap lagu atau setiap bar. Nah, istilahnya ritme seperti kalian lihat di gambar. Di gambar ada bentuk not, itu ada harga nilainya, terus ada jumlah ketukan, ya, jumlah ketukan. Misalnya yang not pertama itu yang hanya bulat saja, itu nilainya dianggap 1 dan jumlah ketukannya 4. Misal nada tersebut berarti dinyanyikan atau disebutkan bunyi tersebut secara 4 ketuk. Misalnya la, ini 4 ketuk. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. La, itu nadanya dibunyikan secara 4 ketuk. Dan seterusnya ke bawah sama. Ada yang 2 ketuk misalnya. Itu yang ada tiangnya 1, nilainya setengah, nadanya dibunyikan 2 ketuk. Ada yang bulatannya penuh, tiangnya 1,
nilainya 1/4 dibunyi 1 ketuk, dan seterusnya sampai bawah. Nah ini disebut dengan yang nama ritme. Terus atau contoh lain, ritme pada alat pukul. Karena alat pukul pun ada simbol musiknya. Ya, alat pukul pun ada simbol musiknya. Seperti yang di bawah, ritme 1 dan ritme 2 itu adalah sama sebenarnya. Cuman musiknya, alat musiknya yang berbeda. Ritme 1 itu alat musiknya lebih ke bass atau big. Yang ritme 2 itu lebih ke snare ataupun bisa musik atau alat pukul yang keras. Ya, bisa hi-hat misalnya, atau bisa tamborin misalnya, atau bisa triangle yang ritme 1, yang keduanya bisa tamborin. Itu terserah alat musik yang dipakai. Cuman itu adalah salah satu contoh ritme. Selanjutnya adalah dinamika. Dinamika itu adalah perubahan bunyi yang terdengar oleh kita dari keras misalnya menjadi semakin lembut, atau sebaliknya dari bunyi yang lembut menjadi semakin keras. Itu yang dinamakan dengan dinamika. Dalam dinamika ini kita bisa tuliskan dengan beberapa simbol. Ada istilahnya jika dari lembut ke keras itu disebut dengan crescendo. Ya, itu kalau istilahnya ya. Atau dari keras langsung ke lembut disebut dengan decrescendo. Ada dua istilah ya. Ini dari lembut ke keras crescendo, dari keras ke lembut decrescendo. Kalau dicontohkan cukup jelas. Ya, harus praktek langsung sebenarnya. Tapi Bapak contohkan ke dalam simbol saja. Nah, ini dua simbol ini menunjukkan ada yang crescendo, ada yang decrescendo. Simbol yang di atas, yang di tabel, itu adalah simbol crescendo. Apa itu tadi crescendo? Crescendo itu adalah rangkaian bunyi yang terdengar lembut, semakin lama semakin keras. Sedangkan simbol yang di bawah itu adalah decrescendo, yang dari keras menuju lembut atau bahkan menghilang katanya. Nah, di sini dua simbol ini menunjukkan dinamika, ya, dinamika. Ini pasti ada di tiap-tiap simbol, baik itu pentatonis ataupun diatonis. Jadi Bapak tegaskan lagi, yang namanya dinamika itu adalah perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi lembut atau sebaliknya dari lembut menjadi keras. Terus Pak, kalau misalnya ada lagu yang istilahnya cepat, lambat, itu dinamakan apa? Itu adalah namanya tempo. Tempo itu ada 5 jenis kalau secara simbol. Disebutkan ada yang sangat cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Tempo lagu ini disesuaikan dengan lagu yang dibawakan dan bisa disimbolkan dengan simbol seperti ini, ya. Bisa disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, pada setiap lagu pasti memiliki tempo yang berbeda-beda. Biasanya kalau lagu sangat cepat itu lagu-lagu yang semangat, yang istilahnya lagu perjuangan misalnya, atau lagu-lagu yang istilahnya membawa rasa berenergi, sangat semangat lah istilahnya. Kalau yang sedang sampai sangat lambat, sedang lambat, sangat lambat, biasanya lagu-lagu yang kita harus bisa nikmati. Atau lagu-lagu sedih juga boleh. Atau lagu-lagu yang istilahnya disesuaikan dengan emosi atau pembawaan emosi lagu tersebut. Jadi tempo ini juga mempengaruhi dari emosi lagu yang dibawakan. Jadi tidak akan sesuai, misalnya lagu Indonesia Raya dibawakan dengan sangat lambat, itu tidak akan sesuai misal. Atau sebaliknya Mengheningkan Cipta dibawakan dengan sangat cepat, itu tidak akan sesuai. Karena
dalam setiap lagu itu memiliki tempo masing-masing. Sesuai tarafnya ada sangat cepat, cepat, sedang, lambat, dan sangat lambat. Dan selanjutnya ada simbol non-musikal. Simbol non-musikal itu yang tadi kan Bapak sebutkan adalah simbol-simbol musikal ya. Ada tempo, dinamika, istilahnya nada. Itu yang tadi adalah simbol musikal. Nah ini sekarang ada simbol non-musikal. Simbol non-musikal adalah instrumen musik berdasarkan pada bentuk, bahan, pembuat instrumen, warna, atau ornamen-ornamen yang tampak pada instrumen tersebut. Misalnya kita ambil contoh adalah instrumen suling Sunda lah misalnya. Itu suling Sunda kalau secara bahan digunakan bambu. Dan itu suling Sunda itu kan ciri khasnya menggunakan lubang 6. Ada siwer namanya, tempat meniupnya, ada bambu yang diikat. Selanjutnya ada bambu itu sendiri yang digunakan sebagai suling. Terus ada lubangnya berjumlah 6 ya. Nah, instrumen musik tradisional Sunda yang lainnya misalnya yang dari angklung, yang dari bambu itu adalah angklung. Walaupun sama dari berbahan bambu, tapi ada salah satunya yang memiliki perbedaan kalau kita lihat dari simbol non-musikal. Dari cara memainkan misalnya. Kan sudah berbeda ya jelas ya, kalau suling itu ditiup, angklung itu digetarkan. Tetapi kalau kita melihat dari non-musikalnya, dari cara memainkannya berarti berbeda satu sama lain. Jadi jika kita misalnya memperlihatkan atau mempelajari 3 musik dengan berbahan sama, tapi akan memiliki simbol non-musikal yang berbeda. Salah satunya yang mempengaruhi yaitu cara memainkan alat tersebut. Misalnya selain cara memainkannya, mungkin kita bisa lihat juga dari nilai estetika musiknya itu sendiri. Maksudnya nilai estetika musik ini, pertama kita lihat identik dengan keindahan itu sendiri, tergantung dalam konteks seni musik tradisional. Misalnya memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku. Misalnya kecapi suling ya harus wajib dengan kecapi suling berpasangan. Itu nilai estetiknya salah satunya. Atau yang kedua, nilai estetik itu nilai seni memiliki arti sebagai nilai budaya yang didapatkan khusus dalam bidang seni yang berkenaan dengan hakikat karya seni dan hakikat berkesenian. Jadi nilai seni estetik yang kedua ini didapatkan secara khusus dalam seni itu sendiri, yang hakikatnya karya seni dengan hakikat berkesenian. Itu hampir mirip sebenarnya. Tapi itu juga bisa masuk ke dalam simbol non-musikal. Sebelum kita membahas tentang pengertian musik atau pengertian musik tradisional, kita harus tahu dulu tentang pengertian musiknya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pengertian, memang banyak sekali para ahli atau para seniman yang menjelaskan tentang pengertian musik menurut pendapat mereka masing-masing. Dan itu relatif benar semuanya. Dikarenakan yang namanya musik itu masih berkembang sampai saat ini. Jadi tidak seperti ilmu pasti, tidak seperti matematika ataupun bahasa Inggris. Yang namanya musik itu sangat relevan dan pasti akan terus berkembang selama peradaban manusia itu ada. Tapi agar kita paham pengertian musik, bagaimana caranya? Kita ambil saja 3 pernyataan yang menurut kita itu adalah mewakili masyarakat pada umumnya yang ingin mengerti musik misalnya, atau yang diketahui oleh masyarakat pengertian musik menurut mereka. Yang pertama ada musik adalah bunyi yang disukai oleh manusia. Yang kedua adalah musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Yang ketiga, musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Jadi kita ambil saja 3 pengertian musik atau yang mewakili pengertian musik menurut masyarakat umum. Jadi yang masyarakat kira-kira ketahui.
Coba sekarang kita dengarkan salah satu contoh musik atau beberapa contoh musik yang nanti Bapak harap kalian bisa mendengarkan sebaik mungkin, diserap sebaik mungkin beberapa contoh musik yang akan kita jadikan bahan analisis untuk pengertian musik. Yang pertama ini adalah musik dangdut. Silahkan. Kalau para siahula yuk. Wajah kembali diberikan aja buat putrinya. Matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani, menyinari menyaksikan bersatunya dua hati. Kemarin kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Pagi ini kita berdua telah tumbang di lagu Athena. Kita berlayar menuju Pulau Porong, cinta kita yang bina. Burung laut yang indah cantik molek mengiring kita ke suasana romantis. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Ya tuh bapak lah, alah kudu ieu mah kudu disebutan kae. Terus yang selanjutnya ini adalah musik rock, aliran musik rock. I've exposed your lies, baby. The underneath's no big surprise. Now it's time for changing and cleansing everything to forget your love. My bragging baby crucifies my enemies when I'm tired of giving. My bragging baby in a broken virgin realities is tired of Lalu yang ketiga ini adalah aliran musik jazz. Come on, here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Come on down and see the idiot right here, too fucked to beg and not afraid to care. What's the matter with calamity anyway? Right, get the fuck out of my face. Understand I can't feel anything. It isn't like I wanna sift through the decay.
I feel like a wound, like I got a fucking gun against my head. You live when I'm dead. People equal shit. People equal shit. People equal shit. People equal shit. Come on. Satan. One more time, motherfucker. Everybody hates me now, so fuck it. Blood on my face and my hands, I don't know why. I'm not afraid to cry, but that is none of your business. Overdo it, don't tell me you blew it. Stop your bitching and fight your way through it. I'm not like you, I just fuck up. Come on, motherfucker, everybody has to die. People equal shit. 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 What you gonna do? People equal shit. Not afraid of you. People equal shit. Everything you'll never be. People equal shit. Ya, kira-kira musik mana yang kalian suka? Musik pertama, musik kedua, atau musik ketiga? Nah, kalau kita ambil pengertian yang tadi, yang umum yang pertama, kita misalnya berdasarkan definisinya yang musik adalah bunyi yang disukai manusia, maka kamu memandang bahwa jazz merupakan musik, sedangkan dangdut mungkin tidak disukai oleh kamu, anggap saja bukan musik. Jadi misalnya kamu di sini menyukai musik jazz misalnya. Yang paling enak kata kamu dari antara 1 sampai 3 kata kalian itu musik jazz. Berarti kalau kita ambil pengertian musik adalah bunyi yang disukai manusia, berarti bisa disimpulkan bahwa kalian memandang bahwa jazz itu merupakan musik, sedangkan dangdut ataupun rock tidak disukai, akan kamu anggap sebagai bukan musik. Itu kalau kita ambil secara pengertian yang pertama. Sedangkan kalau kita menggunakan pengertian yang kedua, misalnya musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Memang kalau kita mendengarkan ketiga musik yang tadi, ada musik dangdut koplo, ada musik rock, ada musik jazz, itu terdiri dari beberapa instrumen dan vokal. Karena memang pada dasarnya yang namanya musik ini terbangun dari yang namanya suara, baik itu suaranya dari vokal atau suara manusia, ataupun dari instrumen, suara alat musik atau benda-benda yang berbunyi. Dan ini disebut ritmik atau ritmis, dan disebut melodi atau melodis. Ini diatur sedemikian rupa agar kita enak untuk mendengarkan musik-musik yang tadi. Jadi ini juga termasuk sebenarnya pengertian musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Bisa? Ya bisa. Tapi kalau seandainya kita menggunakan lagi atau memasukkan lagi ke pengertian yang ketiga, musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Ini belum tentu bisa. Kenapa? Coba kalian dengarkan musik yang satu ini.
Bagaimana? Apakah enak didengar? Apakah aneh? Mungkin perasaannya berbeda dengan musik-musik yang tadi. Musik yang tadi masih umum kita sering dengarkan, tapi musik yang barusan adalah salah satu jenis musik yang instrumentalis atau yang memiliki instrumen yang jarang kita dengarkan dan mungkin di telinga kita tidak nyaman atau tidak enak. Tapi tetap itu termasuk dalam musik karena mengeluarkan bunyi atau suara dan nada yang diatur sedemikian rupa. Jadi untuk pengertian yang ketiga mungkin saja ada musik yang tidak enak didengar, tapi tetap itu termasuk dalam musik. Jadi kalau kita simpulkan dari ketiga perwakilan pengertian musik, bahwa musik adalah ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi atau nada. Jadi semuanya itu mau enak didengar, mau tidak, mau diatur ritmiknya, mau melodinya diatur, atau misalnya mau disukai atau tidak, tetap yang namanya musik itu adalah ekspresi dari manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi atau nada, ya. Tetap yang namanya musik ada, mau itu disukai atau tidak, kata Bapak juga, ataupun mau enak didengar atau tidak, atau yang disusun melodi dan ritmiknya, tetap kita simpulkan bahwa musik adalah ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi dan nada. Setelah kita simpulkan bersama tentang pengertian musik yang tadi, sekarang kita mulai membahas tentang pengertian musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Jadi di suatu daerah tertentu, dengan istilah lain musik tradisional itu disebut karawitan. Jadi musik tradisional ini memang memiliki tempat tersendiri atau ciri khas tersendiri, tergantung di mana musik tersebut ada. Dan ini mungkin terus berlangsung dari zaman nenek moyang dari si pelaku peradaban tersebut. Jadi yang namanya musik tradisional ini berkembangnya secara turun-temurun. Bisa mungkin proses mengajarkan ataupun proses melihat, lalu dia mencoba. Banyak sekali faktor yang menghidupkan musik tradisional ini. Hampir di seluruh wilayah Indonesia misalnya mempunyai seni musik tradisional yang unik dan khas tentunya. Jenis kekhasan itu sebagai ciri budaya dari suatu daerah atau suatu bangsa. Hal itu dapat dilihat dari teknik permainannya pertama, atau bentuk penyajiannya, bisa juga di fungsinya atau organologinya atau bentuk alat musiknya. Seperti misalnya kalau gamelan itu dari Sunda, Jawa dan Bali, atau kalau dari Betawi itu adalah gambang kromong misalnya. Dan tanjidor misalnya, atau tarling dari Cirebon yang dekat dengan kita, atau gondang misalnya dari Batak misalnya. Dan Sunda juga ada gondang sebenarnya. Terus tarawangsa dan angklung dari Sunda misalnya. Kolintang dari Sulawesi Utara, telempong dari Sumatera, sampai dari Kalimantan, tifa dari itu. Banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatu. Jadi musik tradisional ini memang menggunakan ciri khasnya masing-masing, dari bahasa, dari gaya, dan dari tradisi khas daerah setempat, di mana si musik tradisional ini berkembang. Yang perlu ditumbuh kembangkan dan dilestarikan serta dipertahankan nilai-nilainya oleh kita, generasi muda. Karena musik tradisional ini pasti memiliki nilai estetis yang sangat tinggi.
Pertama, untuk menambah pembendaharaan seni yang ada di masyarakat. Yang kedua, untuk pembelajaran kita bisa menghargai seni musik tradisional tentunya. Jadi setelah kita simpulkan bahwa musik tradisional itu adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu, yang mewakili budaya tertentu, atau bisa disebut juga, sering disebut juga yang namanya karawitan.